warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal M. Dari kelas 02 Prodi D4 Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan materi mengenai konstanta umum saluran transmisi. Adapun pendahuluannya yaitu konstanta umum saluran transmisi adalah parameter atau konstanta yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem transmisi, terutama dalam konteks transmisi listrik, elektronik, atau optik. Konstanta-konstanta ini memberikan pemahaman tentang karakteristik dan perilaku saluran transmisi dan digunakan dalam model matematis yang menggambarkan interaksi antara sinyal atau daya dengan saluran tersebut. Untuk menentukan nilai konstanta umum dalam suatu rangkaian atau saluran transmisi, kita seringkali harus mengandalkan data pengukuran seperti tegangan, arus, dan resistansi. Pengukuran ini digunakan untuk memecahkan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam rangkaian. Materi pertama yaitu rangkaian kutub 4. Rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi daya listrik, misalnya diagram-diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain, sering perlu menyatakan konstanta-konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta-konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub 4. Berikut adalah gambar kutub 4. Arus S masuk ke A dan keluar dan arus R keluar ke B. Tegangan S masuk ke C dan D keluar ke tegangan R. Jadi karena saluran transmisi termasuk transformator memenuhi ketiga syarat-syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Dalam gambar 1, A, B, C, dan D adalah konstanta-konstanta umum dari rangkaian itu. Relasi tegangan dan arus untuk suatu kutub 4 adalah tegangan S sama dengan A tegangan R tambah B tegangan R. Arus S sama dengan C tegangan R tambah D arus R. Dan tegangan R sama dengan D tegangan S sama dengan B arus S. Arus R sama dengan min C tegangan S tambah A arus S. Berikut adalah contoh soal dari kutub 4. Yang materi kedua yaitu saluran transmisi sebagai kutub 4. Yang pertama saluran pendek. Berikut adalah rangkaian saluran transmisi pendek. Relasi tegangan dan arus untuk saluran pendek. Tegangan S sama dengan tegangan R tambah Z arus R. Arus S sama dengan 0 ditambah arus R. Dengan membandingkan persamaan di atas, maka A sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0, D sama dengan 1. Yang kedua yaitu saluran menengah. Yang pertama nominal T. Untuk representasi nominal T dapat dilihat pada gambar 3. Dari gambar 3 dapat diturunkan tegangan S sama dengan 1 ditambah Y kali ZS dikali V dikali tegangan R ditambah ZS ditambah ZR ditambah ZS dikali Y dikali ZR dikali tegangan R. Arus R. Arus S sama dengan Y tegangan R ditambah 1 ditambah Y kali Z R dikali arus R. Jadi A sama dengan 1 ditambah Y kali ZS. B sama dengan ZS ditambah ZR ditambah ZS dikali Y dikali ZR. C sama dengan Y. D sama dengan 1 ditambah Y kali ZR. Dan bila ZS sama dengan ZR sama dengan Z dibagi 2. Maka A sama dengan 1 ditambah Z kali Y per 2. B sama dengan Z tambah 2. Z pangkat 2 Y per 4. C sama dengan Y. D sama dengan A. Saluran menengah. Yang kedua nominal P1. Untuk representasi nominal T dapat dilihat pada gambar 4 diperoleh relasi tegangan dan arus. Dari gambar 4 dapat diturunkan tegangan S sama dengan 1 sama dengan Y R dikali Z dikali tegangan R ditambah Z kali arus R. Arus S sama dengan YS sama dengan YR ditambah YS dikali Z dikali YR dikali
tegangan R ditambah 1 ditambah YS dikali Z dikali arus R. Saluran panjang. Persamaan untuk saluran panjang dapat dilihat dari rumus. Tegangan S sama dengan cos Y kali 1 dikali tegangan R tambah ZK dikali sin H kali G 1 dikali arus R. Arus S sama dengan sin H kali G1 per ZK dikali tegangan R tambah cos Y dikali 1 dikali arus R. Jadi A sama dengan D sama dengan cos Y1, B sama dengan ZK dikali sin Y1, C sama dengan sin Y dikali 1 per ZK. Berikut adalah contoh soal dari saluran panjang tegangan. Saluran panjang kutub 4. Yang ketiga, sifat-sifat kutub 4. Kutub 4 yang pertama, kutub 4 simetris. Suatu kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu disama dipandang dari kedua ujungnya. Dalam hal saluran transmisi menengah, bila ZS sama dengan ZR atau YS sama dengan YR. Untuk kutub 4 yang simetris diperoleh A sama dengan D. Pada kutub 4 berlaku relasi A kali D dikurang B kali C sama dengan 1. Bukti, masukkanlah tegangan yang diketahui E pada jepitan ujung kiri dan hubung singkat jepitan ujung beban. Berikut adalah gambar kutub 4 ujung beban dihubung singkat. Dari gambar 5 diperoleh rumus yaitu diperoleh tegangan R sama dengan E sama dengan A kali tegangan R ditambah B dikali arus R sama dengan 0 ditambah B kali arus I2, arus 2 dan arus 2 sama dengan E per B. Sekarang jepitan ujung kiri dihubung singkat dan pada jepitan ujung beban dimasukkan tegangan E. Berikut adalah gambar 6 kutub 4 ujung kiri dihubung singkat. Berikut adalah contoh soalnya. Yang materi bagian keempat yaitu dua kutub 4 dalam seri dan paralel. Berikut adalah gambar hubung seri dua buah kutub 4. Berikut adalah persamaan yang diperoleh. Konstanta umum ekivalen dari penggabungan seri yaitu A sama dengan A1 dikali A2 ditambah B2 dikali C1 dikali B sama dengan A2 dikali B1 ditambah B2 ditambah D1 dikali D1 dikali C sama dengan A1 dikali C2 ditambah D2 dikali D sama dengan B1 dikali C2 tambah D1 dikali D2. Akan dibuktikan AD dikurang BC sama dengan 1. Bila A1 dikali D1 dikurang B dikali C1 sama dengan 1, A2 dikali D2 dikurang B2 dikali C2 sama dengan 1. Berikut adalah contoh soal dari sifat-sifat kutub 4. Materi kelima yaitu menentukan konstanta umum A, B, C, D dengan pengukuran. Misalkan ZS0 sama dengan impedensi ujung kiri dengan ujung beban terbuka. ZSS sama dengan impedensi ujung kirim dengan ujung beban terhubung singkat. ZR0 sama dengan impedensi ujung kirim dengan ujung kirim terbuka. ZRS sama dengan impedensi ujung kirim dengan ujung kirim terhubung singkat. Berikut adalah gambar dari rangkaian kutub 4. P. Tegangan S sama dengan A dikali tegangan R ditambah B dikali arus R. Arus S sama dengan C dikali tegangan R ditambah D kali tegangan R. Sebuah percobaan dilakukan untuk menentukan konstanta umum A, B, C, dan D dalam suatu rangkaian elektrik. Dalam percobaan ini, sumber tegangan atau PS dengan tegangan 30 volt dihubung dengan sebuah resistor R dan sebuah kapasitor C dalam rangkaian kutub 4. Data pengukuran diberikan sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu konstanta umum dalam saluran transmisi adalah alat penting dalam analisis dan perancangan sistem kelistrikan. Mereka membantu dalam pemahaman sifat-sifat rangkaian dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memprediksi perilaku saluran dalam berbagai situasi. Cukup sekian presentasi dari saya.